Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Saya doa, kapanpun saudara menyaksikan renungan hari ini, saudara diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Hari ini judul renungan saya adalah ketika aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara lagi ngerasa jauh dari Tuhan, saudara lagi nggak ngerasain Tuhan. Tuhan di mana ya? Kok aku nyembah Dia tapi kok nggak berasa ada hadirat Tuhan? Kok misalnya aku kok makin hari kok ngerasanya aku makin jauh dari Tuhan? Tapi saya doa hari ini renungannya akan memberkati saudara. Ketika saudara lagi nggak ngerasain hadirat Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Tapi sebelumnya yuk, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Dia yang selalu ada menyertai setiap kami. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah dan mengubahkan hidup kami. Roh Kudus, pimpin setiap kami. Kuasai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Untuk hamba boleh memberikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Yang pertama adalah kehadiran Tuhan tidak selalu dirasakan, tapi selalu ada. Ya, Dia selalu ada, Dia selalu hadir, Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Seringkali kita tuh beriman berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kebenaran. Tapi hari ini saya mau katakan, kebenaran harus di atas perasaan. Sekalipun saudara gak ngerasain hadirat Tuhan, tapi kebenarannya adalah Dia selalu ada, Dia selalu mau dekat, dan Dia selalu setia sama setiap kita. Firman Tuhan katakan saudara di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Pemazmur katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kebenarannya adalah Tuhan selalu ada. Kita selalu ada di dalam tangannya Tuhan. Kita selalu ada di dalam pengawasannya Tuhan. Sekalipun saudara tidak merasakan, tapi kebenarannya Dia selalu ada. Dia selalu mau dekat sama umatnya. Ketika Adam Hawa jatuh dosa, mereka lari dari Tuhan, mereka takut. Tapi siapa yang cari duluan? Ya, Tuhan yang cari duluan. Tuhan yang mau selalu dekat sama kita. Bahkan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Untuk mati bagi kita, menghapus dosa kita. Dan juga Dia mau datang ke dunia, mau dekat dengan umatnya. Dia mau merasakan keadaan umatnya. Makanya kita orang Kristen bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dia Bapa kita, anak. Artinya Tuhan mau selalu dekat sama kita. Ikut Tuhan, dengar baik. Ikut Tuhan, jangan ikutin perasaan. Tapi kebenarannya adalah Dia Immanuel, Allah yang selalu ada beserta dengan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus cek hati kita. Apakah ada dosa, ada iri hati, ada kebencian, atau mungkin kesibukan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Periksa lagi hati kita. Ketika saya pernah ngalamin yang namanya sakit COVID. Ketika COVID saya ngalamin, saya nggak bisa cium, bau, saya nggak bisa ngerasain rasanya makanan. Kenapa saya nggak bisa peka sama bau dan rasa? Karena ada penyakit, ada virus di dalam tubuh saya. Begitu juga dengan setiap kita. Ketika kita lagi nggak peka, kita nggak ngerasain Tuhan, mungkin ada sesuatu yang nggak baik dalam diri kita. Makanya ayo datang sama Tuhan, kalau ada dosa minta ampun, bertobat. Iblis senang untuk menjauhkan saudara, dia akan terus buat saudara hidup di dalam dosa. Dia akan terus buat saudara ngerasa bersalah. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia mau mengampuni dosa kita dan menyucikan kita.
So hari ini, kalau engkau lagi ngerasa jauh dari Tuhan karena engkau hidup dalam dosa, ada kepahitan, ada kebencian, datang sama Tuhan, bertobat, minta ampun. Dan kau bisa kembali lagi datang sama Tuhan. Tujuan Tuhan mengampuni dosa kita. Tujuan Dia menghapuskan dosa kita dan menyucikan kita. Supaya kita bisa kembali lagi sama Dia yang kudus. Karena ada jurang pemisah antara kita dan Tuhan, kita orang berdosa, Dia adalah Tuhan yang kudus. Makanya Tuhan mau menyucikan kita supaya kita bisa menyeberangi jurang itu. Kita bisa hampiri Tuhan, bukan dengan kebenaran dan kekudusan kita, tapi dengan kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memelukmu dengan kasih-Nya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sarananya Tuhan udah kasih. Tubuh dan darahnya Tuhan udah kasih untuk menyucikan, menguduskan kita. Ini saatnya untuk kita datang sama Tuhan, meminta ampun, bertobat, dan kembali datang merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Seringkali Tuhannya selalu ada di sana. Kitanya terlalu sibuk cari duit, sibuk dengan segala kegiatan kita, sibuk dengan sosial media kita. Saya mau bilang, Pak, Bu, anak-anak muda dengar baik. Tuhan sedang menunggumu untuk datang sama Dia. Kitanya yang terlalu sibuk, Ayo cari Tuhan setiap waktu. Mulai harimu dengan doa. 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan katakan carilah wajahnya selalu. Bukan ketika kita lagi susah aja. Bukan ketika kita lagi senang aja. Tapi mau susah, mau senang. Mau kita lagi ada di bawah. Kita lagi diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Cari Tuhan. Dia berkenan untuk ditemui. Tahukah saudara, tujuan saudara berdoa bukan untuk jawaban doa, tapi tujuan akhir dari doa adalah hubunganmu sama Tuhan. Tuhan mau untuk kita berhubungan sama Tuhan. Jangan jadikan hubungan kita sama Tuhan transaksional. Transaksional artinya apa? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan jawab, aku mau datang sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak jawab, aku gak mau datang. Bahkan seringkali Tuhan udah kasih apa yang kita minta, kitanya gak balik lagi sama Tuhan. So, bangun hubungan sama Tuhan yang relational. Aku datang sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, bukan untuk doaku dijawab, tapi karena aku mau berhubungan sama Tuhan. Firman Tuhan gambarkan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya apa? Ranting kalau dicopot dari pokok anggur, dia pasti akan mati. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Dia segalanya bagi setiap kita. Makanya hari ini yuk, bangun hubunganmu sama Tuhan. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi ngerasa tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Yang terakhir adalah kita harus selalu ingat bahwa Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, kita punya Tuhan yang setia, Pak, Bu, anak-anak muda. Kita punya Tuhan yang setia, Dia gak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ini kebenarannya. Bahwa Dia gak pernah meninggalkan kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekalipun kau gak ngerasain Tuhan, bukan berarti Dia gak ada. Tapi Dia selalu ada. Dia mau tetap dekat sama kita. Dan kebenarannya adalah tak pernah sekalipun Dia membiarkan kita. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Dengan kebenaran ini, sekalipun kau gak ngerasain hadirat Tuhan, tapi percayalah, kau mau tetap datang sama Tuhan, mendekat erat sama Tuhan. Jangan biarkan iblis menjauhkanmu dari Tuhan. Jangan biarkan dunia, kesibukanmu menjauhkanmu dari Tuhan. Jangan biarkan dosamu menjauhkanmu dari Tuhan. Hari ini, ayo berdamai kembali lagi sama Tuhan. Dia rindu untuk engkau datang sama Tuhan.
Sama-sama kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kembali rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hadirat Tuhan bukan tentang perasaan, tapi hadirat Tuhan tentang kebenaran, bahwa Dia selalu ada, Dia selalu mau dekat, Dia rindu untuk punya hubungan sama setiap kita. Hari ini kalau ada penghalang untuk engkau datang sama Tuhan, Dia sudah mati bagi setiap kita. Dia sudah rela berikan tubuhnya, curahkan darahnya, untuk kita bisa kembali disucikan, dikuduskan, dan kembali lagi sama Tuhan. Hari ini yuk Pak, Bu, anak-anak muda, bangun kembali hubunganmu sama Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Cari wajahnya selalu. Bukan karena engkau butuh, bukan karena engkau perlu, tapi karena engkau mau berhubungan sama Dia. Hari ini kalau engkau lagi ngerasa ditinggalkan Tuhan, itu adalah tipu daya iblis. Karena Tuhan tak pernah membiarkan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menyertai kita. Yuk kembali datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sudah menantimu untuk kembali datang sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Pergi jalan-jalan bersama keluarga di tengah laut melihat ikan hiu. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.